Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok kau. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara, kita cari uang sendiri tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 69. Seperti biasa guys, kita mau reaction video yang lagi viral guys. Ini ada video menarik dari Bung Rocky Gerung ya, dari Bung Rocky Gerung guys. Gimana videonya? Di sini kita simak bareng-bareng ya. Tapi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen dulu biar berkembang akun ini guys. Ini akun baru guys, oke guys. Ini ada video menarik guys dari kakak cantik nih, tanggapi video Bung Rocky Gerung. Gimana videonya? Kita simak bareng-bareng. Let's go, cekidot. Kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Gak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Gak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Gak ada, Rocky. Orang yang pikirannya nggak nyampe akan bilang Bung Rocky berbelit-belit kalau ngomong. Padahal di sini dia yang menempatkan diri dengan lawan bicaranya, yang merasa orang hukum, tapi nggak paham dasar hukum. Dan si lawannya ini malah berkelit dengan bilang, saya bukan mahasiswa kamu, jangan ajari saya. Padahal emang nggak bisa jawab. Dan Bung Rocky menjebak dengan pertanyaan, PEK itu perjanjian, itu benar nggak? Awalnya benar. Lalu sun artinya jangan sampai. Di sini Bung Rocky Gerung menjebak kedunguan lawan bicaranya yang angguk-angguk aja. Padahal itu salah. Lalu karena kalah telak, manusia silver ini bilang kau bodoh, kau bangsat. Padahal siapa yang sedang menunjukkan kebodohan di sana? Makanya literasi itu penting. Jangan merasa si paling tapi nggak tahu apa-apa. Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Percuma ahli dari segala ahli kalau nggak ada ilmunya. Tong kosong emang berbunyi nyaring. Dukun juga disebut orang pinter, meskipun nggak paham kalkulus, nggak ngerti filsafat, nggak ngerti hukum. Kunci berdebat adalah bersikap tenang saat situasi memanas. Di sini Bung Rocky nggak hanya memperlihatkan kecerdasan IQ-nya, tapi juga emosionalnya. Gue juga pernah di situasi seperti ini. Dan lucunya, lawan bicara akan selalu memakai kata-kata yang tidak valid dengan pembahasan. Dan mulai rasis atau menjelek-jelekan. Dan mulai main fisik bahkan. Lucu aja sih. Ketika kalah debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Seperti orang-orang yang komen juga di VT gue. Lu apa guna lu buat bangsa ini? Emang lu bisa apa? Emang lu jadi presiden? Coba duduk sana di kursi DPR. Lah gue nggak dibayar. Mereka yang kalian bayar. Minta pertanggungjawaban sama mereka dong. Lalu pecundang akan mulai main fisik juga. Ya, sampai rasis. Bilang lu jelek, ngomong lagi gitu ya. Pokoknya banyak banget, udah kayak bocah kalah main gitu. Persis seperti si Bapak Silver ini. Yang sampai ungkit Bung Rocky nggak nikah-nikah. Padahal nggak ada hubungannya dengan topik pembahasan. Lalu bilang Rocky Gerung bodoh dan nggak berguna bagi bangsa. Dan mengajak orang lain untuk mengiyakan apa kata dia. Butuh pertolongan banget kayaknya. Kayaknya dia lupa, apakah dia udah memberi pengaruh baik atau buruk selama ini. Nggak salah Imam Syafi'i bilang, berdebat dengan orang bodoh itu melelahkan. Di sini terlihat, orang yang debat dengan kekuatan akal, dengan kekuatan otot, itu beda. Preman pasar aja, yang ototnya gede, bisa pakai akal sehat. Masa ahli hukum nggak bisa, nggak punya. Apa itu fakta sunt servanda? Perjanjian yang harus ditepati berdasarkan pasal UUD 1138. Hukum perdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Daripada bikin malu, ayo berkaya literasi yuk. Jangan egonya aja yang digedein, tapi kepalanya yang dipenuhin. Koreksi kalau benar. Apa pendapat kalian? Ramein di kolom komentar. Dola Bang Rocky goreng. Padahal Bang Rocky ngajak debat, lawan bicaranya malah ngajak gelut sih. Nggak salah namanya Bang Rocky goreng. Beliau jago banget goreng omongan. Saat lawan bicaranya nyerang dengan istilah bujang lapuk, dia malah tenang. Terus bilang satu ikan udah kepancing. Namanya ikan udah kepancing kan, tinggal digoreng.
Dan terbukti lawan bicaranya nggak bisa ngontrol emosi. Padahal di awal debat seru banget. Bang Rocky dibilang pecundang, lawannya dibilang sukses karena jadi penjilat. Sejauh ini masih aman. Lama-lama situasi makin konslet. Pas kamera mati keluar kata-kata kebun binatang. Padahal dalam acara tersebut harusnya adu narasi, bukan malah adu emosi. Jadi begini sikap para pihak-pihak yang merasa dekat dengan kekuasaan. Pantas sekarang sampai lembaga milik negara pun juga ikutan konslet. Nama lembaganya Penjamin Simpanan Konoha, disingkat PSK. Hak kamu dirampas. Padahal lembaga milik negara ini sudah berbadan hukum. Sekarang malah secara terang-terangan membela pihak yang sudah terbukti melawan hukum. Kalau kalian setuju sama Kak, tolong komen dan share video ini. Karena menurut Kak, sebuah lembaga milik negara seharusnya membela hak rakyat, bukan malah membela hak penjahat. Kalau membela hak penjahat berarti Eropa dari Amerika misalnya, mereka sering menganggap bahwa mengapa di parlemen Melayu itu atau Asia, di Taiwan, di Cina, Jepang juga kadang-kala masih ada, di Thailand itu dipertontonkan perkelahian di dalam ruang sidang itu. Ini kan juga beberapa munas partai atau ormas atau OKP di Indonesia kan itu lempar-lemparan kursi itu dan teriak-teriakan di situ kan. Itu juga penanda bahwa kematangan kita untuk menghasilkan formulasi pikiran itu kadang-kala tercegat karena kegugupan kita, karena bahasa tubuh kita itu lebih dahulu menguasai kita ketimbang akal pikiran kita kan. Jadi kalau kita, mungkin saya perlu kasih semacam kursus debat atau kursus argumentasi pada caleg-caleg atau anggota DPR yang baru atau bupati segala macam, supaya juga kita bisa mengerti bahwa keindahan politik itu adalah di dalam percakapan intelektual. Itu intinya kan. Dari awal kita tahu bahwa politik adalah mengucapkan pikiran itu. Kenapa kita berpolitik? Supaya kita hindari pertempuran yang sifatnya daging ke daging kan. Kita ingin konsep ke konsep tuh. Kita tinggalkan satu situasi brutal yang mungkin disebut dulu oleh Rousseau sebagai state of nature, supaya kita masuk di dalam perkelahian ide, perkelahian gagasan. Kan ujian gagasan itu yang memungkinkan kita disebut sebagai manusia yang berpikir. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Begitulah guys, klarifikasi dari Bung Rocky sama Sylvester guys ya. Menurut kalian gimana? Komentar sebanyak-banyak guys. Makasih sudah menonton sampai akhir guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.